Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan, tidak terlalu banyak, supaya kita tetap terus dalam kewarasan menikmati santapan politik kaki lima. Ya, murah meriah, kadang-kadang terlihat deso ya, tetapi yang penting kekritisan kita tetap terjaga dalam rangka menghadapi tahun politik ya 2024, pemilu dan pilpres yang akan menentukan nasib bangsa kita di masa depan. Oke teman-teman, tentu saja saya mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe dulu ya, subscribe dulu. Mudah, gratis ya toh? Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari channel ini. Baik teman-teman, mari kita nikmati santapan politik kaki lima berikut ini. Baik teman-teman, yang pertama saya akan mengutip status teman saya, sahabat saya. Dulu dia mantan pendukung berkelas berat dari Prabowo ya, yang kemudian setelah 2 kali pilpres 14 dan 19 dia merasa dikecewakan oleh Prabowo, kemudian sekarang dia menjadi pendukung Anies Caimin, Bung Rudi Razi. Beliau mengatakan kaitannya dengan kita diperlihatkan oleh satu drama politik ya, seolah-olah ada pertikaian politik antara, saya menyebut Mbok Dewo, tapi Mas Rudi menyebut Mama Ega. Masih mesra ya, Mama Ega. Maksudnya Megawati, perseteruan Megawati dengan Jokowi. Kita rakyat seolah-olah dihadirkan seperti itu. Apa benar? Nah, Bung Rudi Razi ini mengatakan dalam statusnya, saya baru percaya konflik antara Mama Ega vs JKW dan bukan drama atau sandiwara bila, nah ini ada syaratnya. 1, Mama Ega menarik semua kadernya dari kabinet. Wah, ini berat juga ini. Persyaratan yang berat. Ya, kedua, Mama Ega memecat JKW dan Gibran dari keanggotaan partai PDIP ya. Nah, ini syarat kedua. Kemudian yang ketiga, Mbak Puan ya, putri mahkotanya Mama Ega, selaku ketua DPR mengadakan sidang istimewa dengan agenda tunggal impeachment atau pemakzulan terhadap JKW. Nah, Bung Rudi bilang, kalau poin-poin di atas tidak terjadi, maka saya menilai bahwa mereka sedang main sandiwara bertujuan mengeroyok Amin dan untuk mempertahankan kekuasaan. Ujung kota 23 Oktober 2023. Nah, ini menarik ya, status dari Bung Rudi Razi ini cukup menarik. Saya sependapat dengan beliau, meskipun karena saya bukan pakar politik, saya hanya rakyat biasa yang senang politik. Kadang saya percaya begitu saja ya, terjadinya drama-drama seperti itu, sehingga kemudian berharap, wah keren ini, mudah-mudahan benar-benar pecah kongsi ini. Tapi memang ternyata di era sekarang ini kita nggak boleh awam seperti itu. Kita harus kritis, kita harus betul-betul tahu apa di balik peristiwa. Ya, maka sungguh suatu kecerdasan bagi Bung Rudi kalau mengajukan 3 persyaratan ini. Kalau itu terjadi, baru terbukti bahwa terjadi pertikaian, terjadi konflik antara Mama Ega, Mbok Dewo dengan JKW ya. Itu kawan-kawan. Keren ya. Oke, kita lanjutkan dengan bahan yang selanjutnya. Masih dari Bung Rudi Razi ya. Karena saya anggap statusnya ini juga menarik. Statusnya pendek, kemudian tercetak kalimat atau hurufnya dengan huruf-huruf tebal dengan background merah menyala. Dikatakan bahwa pejabat kepala daerah, seperti diketahui teman-teman ya, sekarang hampir semua kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota itu dipilih atau dijabat oleh pejabat sementara ya, yang notabene direkrut dari aparat ya, ada yang polisi, ada tentara ya, ada yang sipil, tetapi semua dari
unsur pemerintahan ya. Dan oleh karena itu Bung Rodi menulis, pejabat kepala daerah seluruh Indonesia kemarin dipanggil untuk mendengar arahan dan ancaman dicopot bila tidak manut. Nah, ini tentunya bisa kita duga kaitannya dengan Pilpres 2024. Disinilah ya, kalau politik sudah menganut paham yang dibawa oleh atau diajarkan oleh Niccolo Machiavelli, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, maka kekuasaan dipertahankan dengan segala cara ya. Tidak peduli apakah itu melanggar aturan atau tidak ya. Kan sudah jelas bahwa aparat dalam hal ini para kepala daerah itu adalah bagian dari pemerintahan yang notabene harus netral ya dalam pemilu ya. Tetapi ini ada arahan untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh pimpinan rezim ya, JKW itu sendiri, karena agendanya jelas ya. Anaknya sekarang menjadi cawapres ini. Agenda ini harus diloloskan, dimuluskan sampai terjadi, sampai menjadi kenyataan. Sehingga ada ancaman kalau nggak manut dicopot. Ya ini luar biasa ya. Jadi netralitas itu gombal mukio kalau menurut saya. Gombal mukio. Ya, kemarin Jokowi mengundang 3 capres itu kan bilang bahwa dia akan netral. Itu hanya lip service ya. Tidak bakal netralitas itu terjadi ya. Saya punya pengalaman. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan bahan yang berikutnya. Berikutnya dari teman saya Bahar WDR, Bung Bahar WDR ya, menulis status singkat tetapi menurut saya meskipun dengan kalimat yang ringan, lucu tetapi berat kontennya, kandungannya ya. Ini kalau kita cermati menyindir ya tukang martabak ya, anaknya Pak D ya, mantan tukang martabak itu yang kemudian jadi wali kota Solo. Dia membuat statement ya. Statement ini merespon apa yang sampaikan oleh publik ya. Saya ini anak ingusan. Jadi mengapain takut sama anak ingusan? Dia bilang begitu ya. Tetapi kemudian Bung Bahar WDR ini membuat satu statement atau jawaban, "Hei, kita takut kalau nanti lu jadi, artinya menang pemilu, ya kan? Meskipun dia cawapres, tapi banyak kalkulasi yang mengatakan dengan kondisi Prabowo yang sudah terseok-seok seperti itu kesehatannya, bila di tengah jalan dia dengan alasan tidak mampu meneruskan sebagai seorang presiden, yang naikkan si anak ingusan ini, bayangkan ya, baru 2 tahun cuman jadi wali kota, belum pernah jadi gubernur, jadi skala provinsi belum pernah menghadapi persoalan skala provinsi, apalagi nasional, apalagi dalam konteks hubungan internasional. Kembali saya ulangi, hei, kita takut kalau lu jadi, nanti negara jadi semakin hancur. Ya karena kapasitas dan kapabilitasnya yang sangat tidak memadai. Saya kemarin di salah satu grup WA yang saya ikuti, saya bilang, dia itu ibaratnya kalau ikut seleksi tentara di level tamtama ada aja ya, secatam ya, sekelas calon tamtama, belum tentu lolos ya. Lah kok ujuk-ujuk dicalonkan jadi calon pimpinan nasional. Ini mengerikan ini. Jadi orang yang sudah haus kekuasaan tidak lagi peduli dengan nasib bangsa. Bagaimana bangsa sebesar ini akan dipimpin oleh anak ingusan yang belum memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas ya. Itu dari Bung Bahar WDR. Baik teman-teman, yang terakhir, nggak usah lama-lama ya. Cukup di bawah 10 menit saja. Saya akan kutip status teman saya yang biasa saya panggil Pak D, Baje Yudo Prawiro ya. Bambang Yudo Prawiro maksudnya ini. Beliau priayi Solo, priayi Jogja ya, orang Jogja ya, yang membuat tulisan cukup lucu. Tetapi sekali lagi kelucuan-kelucuan ini adalah kelucuan berdimensi politis ya. Jadi secara fisik seperti sego kucing ya. Tetapi kalau dimakan sebenarnya dia adalah nasi sultan itu. Dalam arti kualitasnya ya, punya dimensi politik yang cukup tinggi. Bung Baja atau Pak D Baja Yudo Prawiro menulis, untuk yang sedang jatuh cinta,
Jangan pilih yang terlalu tua, loyo. Jangan pilih yang terlalu muda, koplo. Jadi maksudnya yang terlalu tua itu kondisinya loyo. Siapa yang disebut, yang dimaksud, kalian bisa tebak sendiri. Kemudian jangan pilih yang terlalu muda, dia koplo, masih muda koplo pula, ya gitu kan. Ya. Jangan terlalu semangat kayak atau kek, dia ini bahasa gaul lah, kek kereta cepat, diskon tinggi aja nggak ada yang naik. Ya, ini status dari Pak D. Baja Yudo Prawiro. Yang disinggung siapa jelas tidak perlu saya jelaskan, ya sudah jelas ya. Yang terlalu tua itu loyo, dia kemana-mana bahkan sering dipapah, itu banyak videonya itu ya. Dikabarkan juga kondisi kesehatannya berpotensi stroke segala macam. Kemudian cawapresnya itu, saya nyebut juga akhirnya, cawapresnya itu yang anak muda, anak ingusan itu koplo dia, pelongo-pelongo, ditanya A jawabnya Z, ya nggak jelas, ngalur ngidul omongannya gitu, ya kayak bapaknya lah gitu. Oke teman-teman, ya itu tadi status dari Pak D. Baja Yudo Prawiro yang menutup untuk konten kali ini. Mudah-mudahan menghibur kita semua, meskipun channel ini channel ecek-ecek ya, channel politik, tetapi marginal, pinggiran saja ya. Kalau mau serius banyak, pantengin aja itu channelnya Bang Refli Harun, kemudian Profesor Rocky Gerung ya, banyak itu yang serius-serius itu. Untuk kaki lima silahkan panteng channel saya ini, Kabar Politik. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, subscribe, tombol loncengnya ditekan ya, bunyi ting begitu kan, kalian akan dapat notifikasi ya. Jadi supaya balance ya, sekali-sekali juga menyantap hidangan kaki lima. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.